Jangankan 1 juta, 100 perak, 100 ribu dilayani oleh koperasi. Bahkan belum jadi anggota, kelihatan rumahnya tidak layak huni, udah kita bantu. Setelah itu mereka kita bimbing, dikasih pinjaman untuk usaha. Jadi uangnya di koperasi itu namanya ada dana kebajikan. Jadi penghargaan itu bukan karena ada lomba, tapi karena mereka telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Ramadan dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini masih kita akan membahas seputar dunia perkoperasian. Banyak keberadaan koperasi di Provinsi Banten saat ini. Mereka memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, terutama membantu kaum duafa. Mulai dari program bedah rumah sampai memberikan beasiswa bagi para masyarakat miskin. Sudah hadir bersama saya Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Banten, Bapak Arif Rahman. Kita akan ngobrol seputar program koperasi yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Langsung saja saya sapa Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Pak, sebelum mulai sapa dulu sobat podcast Radar Banten dimanapun berada, biar semangat berkoperasi juga, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arif Rahman dari Dinas Koperasi dan UKM Banten mengajak masyarakat untuk ayo kita bergabung menjadi anggota koperasi, karena koperasi ini adalah amanat konstitusi pasal 33 ayat 1 dan 2. Hanya koperasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Sementara badan usaha lain tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Semestinya koperasi menjadi benar-benar soko guru ekonomi, bukan hanya jargon atau lip service, tapi harus menjadi ruh ekonomi masyarakat kita. Jadi saya mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali menjadi anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi akan mudah mendapatkan pembiayaan. Tentu saja koperasi tidak semuanya jelek, ada beberapa koperasi yang bagus. Jadi image-nya jangan koperasi itu tempat bermasalah, tempat minta hibah, atau tempat macetnya keuangan dan sebagainya. Banyak koperasi-koperasi yang bagus yang nanti akan saya jelaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak koperasi yang bagus, Bapak Ya. bilang tadi. Berarti kan mereka banyak memberikan manfaat dong, Pak. Betul. Bagi masyarakat. Ya. Saya pernah dengar ada koperasi yang memang keberadaan itu ternyata dia waktu bulan puasa kemarin membagi-bagi sembako gratis kepada 1.000 masyarakat. Kemudian program bedah rumah. Nah, benar nggak sih, Pak? Kemudian pembiayaannya dari mana mereka, Pak, biasanya Ya. melakukan hal seperti itu, Pak? Baik, sebelum saya menjawab kepada inti pertanyaan, saya akan jelaskan dulu bahwa koperasi itu menumbuhkan daerah yang belum tumbuh. Menumbuhkan daerah yang belum tumbuh. Yang belum tumbuh. Maksudnya apa, Pak? Nah, bentar dulu. Sementara lembaga keuangan lain, terutama perbankan, akan tumbuh di daerah yang sudah tumbuh. Ya. Tidak ada bank yang akan tumbuh di daerah di mana perputaran ekonominya, perputaran uangnya tidak ada. Tidak akan dia buka cabang, apalagi bikin ATM. Tapi koperasi menumbuhkan daerah yang belum tumbuh. Karena apa? Nah, jadi koperasi selain memberikan pembiayaan atau permodalan, dan dia lebih kepada masyarakat fuqara wal masakin, juga koperasi melakukan pembinaan. Tapi dalam tanda petik, tidak semua koperasi melakukan hal itu. Hanya beberapa koperasi saja yang kemudian menjadi fenomenal koperasinya. Ya, jadi kenapa koperasi itu bermanfaat bagi kaum duafa? Karena memang kalau koperasi ya yang benar tanda petik, yang pengelolaannya secara profesional dan akuntabel, itu dia akan menanggulangi atau mengurangi, minimalisir rentenir. Kalau orang pinjam ke bank 1 juta kan tidak mungkin. Tapi kalau ke koperasi bisa, jangankan 1 juta, 100 perak, 100 ribu dilayani oleh koperasi. Dan prosesnya cepat, asal sudah menjadi anggota. Coba kalau ke bank, di samping pinjam 1 juta tidak bisa, tapi juga lama prosesnya. Pak, bentar saya potong.
pengembaliannya mereka seperti di bank nggak sih Pak, berbunga kalau di koperasi itu Pak? Kalau di Ada. Jadi seperti layaknya di lembaga keuangan lain, maka ada kalau di koperasi namanya bukan bunga tapi jasa. Jasa. Tapi koperasi yang sekarang berkembang menjadi sebuah pola tanggung renteng modifikasi dengan Grameen Bank, itu pembayarannya seminggu sekali, jadi lebih ringan, dibentuk kelompok-kelompok. Nah, tadi kemudian menjawab pertanyaan, ada koperasi yang membantu bedah rumah beasiswa. Ini ada beberapa koperasi seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Abdi Kertara Harja, ada Benteng Mikro Indonesia, ada koperasi di Provinsi Banten yang primer provinsi yang letaknya di Kota Serang kantornya, Koperasi Rabani. Ada juga Koperasi Mitra Sejahtera Indonesia. Nah, jadi ini kalau misalnya salah satu aja, Koperasi Benteng Mikro Indonesia, kalau nggak salah datanya ada di kantor itu, sudah membantu rumah yang tidak layak huni, rumah kaum duafa, fuqara wal masakin, dibangun secara permanen. Totalnya udah 350 rumah. Nilainya kira-kira kalau dirupiahin sekitar antara 50-60. Tapi rumahnya permanen. Lantainya keramik, dindingnya bata hebel, rangka atap baja, yang tadinya rumahnya tidak punya toilet. Rumah lah ya Pak ya? Ya? Sudah layak rumah lah ya? Iya. Menjadi rumah layak huni. Yang tadinya rumahnya tidak ada toilet, ada toilet. Yang tidak ada septic tank, ada septic tank. Terus drainase dibikinin. Di jumlahnya itu 350. Itu baru satu koperasi. Dan tidak ada dana dari APBD, murni uang koperasi. Yang kedua, Koperasi Abdi Kertara Harja. Itu juga jumlahnya mungkin sekitar 100 lebih lah, mungkinnya ada datanya di kantor, saya lupa lagi. Karena memang setiap bulan naik terus, nambah terus tuh. Nah, itu juga sama. Jadi kalau saya menghadiri peresmian rumah layak huni untuk kaum fuqara wal masakin, itu saya sering berurai air mata. Karena penerima bantuan hibah rumah layak huni dari koperasi kepada fuqara wal masakin atau kaum duafa, mereka itu sampai sujud-sujud, nangis. Bagaimana tadinya rumahnya tidak layak, ketika musim hujan tikus pada naik keranjang, ketika hujan rumahnya bocor kayak air tumpah dari langit, ketika ada angin langsung roboh, lantainya belum pakai semen, masih tanah, ya. Itu banyak jumlahnya di Banten. Nah, itu mereka merasa bersyukur. Sampai saya itu walaupun bukan pengurus koperasi dari dinas, dipeluk-peluk gitu. Di samping itu juga dikasih kasur, dikasih bantal, tempat tidur gitu. Nah, jadi mereka kenapa merasa berterima kasih? Karena dia seperti mimpi gitu. Makanya saya sering hanyut ikut menangis gitu, menyaksikan fenomena seperti itu. Ibu-ibu, ada yang ibu-ibu sebatang kara, nenek-nenek tidak punya keluarga, rumahnya reot, kita bantu. Uangnya dari mana? Jadi uangnya di koperasi itu namanya ada dana kebajikan. Sehari 1.000 dikumpulin oleh kelompok-kelompok itu. Satu kelompok 5 orang. Ya kalau satu kelompok 5 orang berarti sehari 5.000. Kali misalnya 5 hari dari Senin sampai Jumat. 5 kali 5 25. Tapi kalau anggotanya kayak BMI sampai 200.000, itu bisa setiap bulan bisa membantu rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni, bisa lebih dari 10 setiap bulan. Jadi uangnya itu dari anggota juga gitu. Jadi menyisihkan setiap setiap kumpulan itu 1.000 gitu ya. Nah, jadi makanya koperasi ini saling tolong menolong. Berarti tahun juga itu Pak ya? Iya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah membantu. Itu kalau misalnya diakumulasi berapa tahun uangnya menjadi 1 juta, kan itu udah wakaf mereka. Makanya kalau sedekah atau wakaf itu jangan menunggu kaya. Tapi sedekahlah kemudian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya kemudian sedekah, tapi sedekahlah nanti pasti jadi kaya gitu. Nah, jadi konsep seperti itu yang diterapkan kepada koperasi-koperasi sehingga kemudian mereka bisa membantu anggota sesamanya yang rumahnya tidak layak huni. Jadi uangnya uang anggota juga yang 1.000 sehari itu gitu. Jadi di samping bedah rumah juga bedah pesantren. Pesantren yang salafi terutama yang kobong-kobong yang mau rubuh dibantu.
Jumlahnya banyak, udah hampir 200. Coba kalau dari APBD berapa itu? Pak, berarti ini kan mereka mengalahkan program pemerintah ya, punten ya, mengalahkan program pemerintah. Ada pemerintah program rumah tidak layak huni membangun, itu kan hanya menunggu misalkan anggaran cair dan sekian rumah saja dibangun, tapi kan mereka bisa tiap bulan membangun rumah tidak layak huni. Bukan mengalahkan Pak, ada potensi melebihi. Ada potensi melebihi itu ya. Artinya mereka kan secara menebar kebermanfaatan itu lebih unggul dong Pak, begitu ya. Iya. Harusnya kan seperti ini nih mendapat perhatian dari pemerintah, karena kan yang tadi dibilang tanpa APBD mereka dari anggota untuk anggota, berarti kan luar biasa sekali. Luar biasa sebenarnya. Nah di Banten sendiri ada berapa Pak koperasi yang melakukan program seperti itu? Ya, yang fenomenal sekali itu adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Benteng Mikro Indonesia yang jumlahnya hampir 350 rumah dan sekitar kalau nggak salah 200 pesantren. Mereka mencari sendiri rumah-rumah yang tidak layak huni atau seperti apa Pak? Atau misalkan dari anggota koperasi di tempat A ada nih tetangga saya tidak. Iya betul. Mereka kan buka cabang di seluruh Banten, kabupaten kota. Ada yang satu kabupaten cabangnya 2, 3. Nah laporan dari anggotanya ketika kumpulan, Pak, anak nih anggota bahkan belum jadi anggota, kelihatan rumahnya tidak layak huni. Udah kita bantu. Setelah itu mereka kita bimbing, dikasih pinjaman untuk usaha. Kesinambungan Pak. Iya. Sampai dikasih modal usaha. Dikasih modal usaha untuk menjadi anggota koperasi supaya punya usaha, minimal warung kecil-kecilan atau nasi uduk atau bakso atau apapun lah gitu, supaya yang tadinya usahanya serabutan punya usaha depan rumahnya. Makanya kata saya tadi, kelebihannya koperasi dengan lembaga keuangan lain, koperasi memberikan pembiayaan atau permodalan itu sekaligus juga melakukan pembinaan terus-menerus. Sementara lembaga keuangan lain kan tidak, sudah diberikan pinjaman, udah masa bodoh, mau maju mau enggak gitu. Pak, layak tidak sih menurut Bapak keberadaan koperasi seperti ini mendapat reward lah paling tidak ya, penghargaan dari pemerintah Pak? Sebenarnya itu yang dinanti-nantikan oleh koperasi karena mereka merasa bangga kalau ada pengakuan dari pemerintah gitu. Karena di samping bedah rumah juga ada bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah. Sekolahin sekolah setingkat SMP kalau cuma lulus SD, atau sekolah setingkat SMA kalau cuma lulus SMP. Kemudian setelah lulus SMA mereka direkrut menjadi karyawan. Setelah lama menjadi karyawan mereka diwajibkan untuk sekolah S1 dari biaya sendiri. Kalau sudah S1 biaya sendiri, tapi dia sudah jadi karyawan. Maka yang menjadi manajer karyawan mulai dari OB sampai bagian pembukuan sampai ke manajer itu tidak merekrut dari luar, tapi dari anak anggota yang tidak mampu. Tidak pernah buka lowongan keluar. Mau merekrut manajer tidak pernah. Itu dari anak anggota yang tadi cuma lulusan SMP disekolahin gratis, kemudian masuk SMA disekolahin gratis. Setelah itu menjadi karyawan, lama-lama sekolah S1 udah lulus, dia mengerti, diangkat jadi manajer cabang, manajer pembukuan, manajer HRD dan sebagainya. Jadi tidak pernah merekrut dari luar mereka itu. Semuanya adalah karyawan, kemudian bahkan pengurus ya, itu dari anak anggota. Gitu. Makanya koperasi itu dari kita untuk kita oleh kita. Bagaimana Pak seharusnya peran pemerintah hadir di situ Pak, melihat koperasi-koperasi yang seperti ini ya banyak memberikan manfaat dan segala macam gitu, selain misalkan memberikan penghargaan lagi gitu khusus kepada mereka, apakah perlu juga misalkan disupport nih mereka, misalkan dalam 1 tahun berapa rumah yang dibantu, nah pemerintah hadir juga ikut ada program lain misalkan bersinergi di situ. Oh belum, sampai saat ini belum sampai ke arah situ. Tapi harusnya perlu Pak perhatian dari pemerintah Pak terhadap koperasi. Kayaknya sih itu sebuah sinergi yang bagus. Kalau memang ada ya seperti itu, sinergi yang bagus. Gitu. Tapi paling tidak sekarang ini mereka dapat pengakuan dari pemerintah Pak ya, dengan banyak. Ya, alhamdulillah. Karena kan kalau kita dapat penghargaan dari pemerintah itu suatu kebanggaan bagi kita. Oh kita diakui, oh kita koperasi berprestasi. Ada rasa bangga gitu, walaupun cuma selembar kertas piagam atau trofi apapun, dan itu tidak perlu dilombakan. Kan itu kiprahnya membangun masyarakat ya, tidak perlu dilombakan itu. Gitu. Jadi penghargaan itu bukan karena ada lomba, tapi karena mereka telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Sudah pernah diusulkan Pak pemerintah biar mereka yang kayak gini didapat penghargaan dari pemerintah? Oh, ada keinginan sih ke arah situ. Ya mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan nih, biasanya kan dalam momen perayaan
hari ulang tahun Provinsi Banten. Nah, ketika iya. misalkan paripurna, selain atlet berprestasi yang mengharumkan nama Banten, kemudian ada juga beberapa lembaga yang memang bergerak di bidang kemanusiaan itu mendapat penghargaan. Nah, mudah-mudahan nih para pemangku kebijakan di Provinsi Banten, Pak PJ Gubernur mungkin yang mendengar tayangan ini nanti bisa usulannya baik nih, bagaimana koperasi yang memberikan manfaat tersebut, program bedah rumah dan lain sebagainya bisa layak mendapat penghargaan dari pemerintah Provinsi Banten. Itu cukup bagus begitu Pak ya? Ya. Siap. Kalau dari kementerian sudah. Kementerian sudah. Bahkan dari presiden sudah di beberapa kali pada saat perayaan Hari Koperasi Nasional. Setelah Covid kan tidak ada perayaan Hari Koperasi Nasional ya karena Covid gitu. Ya, semuanya secara virtual. Di rumah sendiri di Provinsi Banten itu mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan di pemerintah Provinsi Banten. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa menghadirkan tuh Pak para mereka yang sudah menerima manfaat bantuan dari koperasi itu, bagaimana ceritanya sampai dia misalkan dikasih modal kemudian bisa berkembang usahanya, rumahnya sekarang sudah layak. Nah, kita hadirkan satu waktu nanti dikasih rumah, dikasih modal, dibina terus menerus. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan nih salah satunya nanti di sini Pak, di momen podcast ini nih, mereka yang rumahnya dibedah kemudian dikasih boleh juga, bila perlu ke lapangan kita nanti supaya melihat secara real bagaimana ketika serah terima kunci. Itu mereka itu sampai sujud gitu, luar biasa. Sekali-kali nanti Pak Adit ikutlah ketika ada undangan dari mereka. Saya minta kepada mereka untuk mengundang dari Radar Banten juga gitu. Jadi makanya tugas media adalah mendidik masyarakat, bukan hanya koperasi yang negatif yang diberitakan, tapi coba beritakan yang positif tentang pembangunan, tentang koperasi gitu, supaya masyarakat sadar pentingnya koperasi. Jangan punya image negatif terus terhadap koperasi. Ini tugas media ini. Kita nanti lebih saling bersinergi. Oke, terima kasih sobat podcast Radar Banten yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa ikuti akun Radar Banten Official, subscribe tayangan kita, like and comment, kemudian bagikan sebanyak-banyaknya akun media sosial sobat podcast Radar Banten. Akhir kata saya Aditya Ramadan mohon pamit. Pak Arif Rahman, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.